ขอเหล้าแก้วหนึ่งครับเอาแบบที่แพงที่สุดในเนี้ยขอตรวจบัตรได้ไหมคะช่วยเอานิ้วโป้งออกได้ไหมคะมันบัง Temanku pernah berkata, selagi kamu memiliki hidup yang panjang, berbuatlah baik pada semua orang. Jadi ketika Tuhan memanggilmu, maka kamu akan bisa pergi dengan tenang. Seperti sebuah film Thailand yang satu ini, di mana seorang pemuda yang divonis kanker menebus kesalahannya satu persatu dengan minta maaf kepada sang mantan. Termasuk pengakuan dosa besar yang telah dia lakukan pada sahabatnya sendiri. Seperti apa kisahnya? Inilah dia One for the Road. Film ini dimulai di Bangkok pada musim panas, di mana seorang pria bernama Aot terlihat menangis di dalam mobil BMW tua milik ayahnya. Di tengah tangisannya itu, dia mendengar siaran radio sambil perlahan menghapus satu persatu kontak di HP-nya. Lalu, dia hanya menyisakan beberapa nama saja. Aot adalah seorang pria yang sedang berjuang melawan kanker. Kehidupannya kontras dengan seorang pria lain yang menjalani kehidupan malam gemerlap di negara New York. Dia bernama Bos, teman dekat Aot yang menghabiskan waktunya di balik meja bar. Setiap hari dia bersosialisasi dengan wanita-wanita dan menyajikan minuman sambil melontarkan rayuan gombalnya. Dia begitu menikmati kehidupannya yang sangat bebas. Suatu malam, saat Bos sedang bercinta dengan seorang wanita, ponselnya berdering. Dia melihat bahwa itu adalah telepon dari Aot. Awalnya, Bos tidak mengenali suara di ujung telepon. Namun dengan cepat dia menyadari bahwa itu adalah suara sahabat lamanya. Setelah saling bertanya kabar, dia diberitahu Aot bahwa penyakit kanker yang merenggut nyawa ayahnya kini juga dia rasakan. กูแม่งเป็นเหมือนพ่อกูเลยวะ เฮ้ยนี่มึงซีเรียสปะเนี่ย Dengan suara penuh keputusasaan, Aot meminta bantuan Bos menjalankan misi terakhir dalam hidupnya. Dia mengungkapkan keinginannya agar Bos bisa kembali ke Thailand. มึงช่วยกลับมาไทยก่อนได้ปะ Keesokan harinya, Bos sudah tiba kembali di Thailand dan langsung menuju ke rumah Aot. Yang dulunya itu adalah milik ayahnya yang seorang penyiar radio. Begitu sampai, dia pun naik ke lantai atas dan menemukan Aot sedang merapikan kaset-kaset piringan di ruang rekaman. Tanpa banyak berkata, mereka pun saling berpelukan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. แม่งนานจริงว่ะ เอ้า Kini, akibat banyaknya kemoterapi, Aot kehilangan rambutnya dan berjalan dengan bantuan tongkat. Sambil menyikat gigi, Bos bertanya kepada Aot apa yang bisa dia bantu. Aot dengan suara rendah menjelaskan bahwa dia ingin mengembalikan sebuah barang kepada Alice. Mendengar nama itu, Bos kaget. Alice adalah mantan pacar Aot saat mereka masih tinggal di New York. กูอยากไปเจอตัวเขาว่ะ อ่ะอะไรต่อ อะไรต่อเหี้ยอะไร Tanpa membuang waktu, mereka pun berangkat menuju ke rumah Alice mengendarai mobil BMW tua milik ayah Aot. Tubuh Aot yang semakin lemah membuatnya tidak mampu mengemudikan sendirian. Dalam perjalanan keduanya terdiam, mengenang masa lalu dengan mendengarkan rekaman suara ayahnya yang dulu adalah penyiar radio. Di tengah perjalanan, kenangan itu membawa Aot kembali pada masa momen ketika dia memberitahu Bos tentang keinginannya untuk kembali ke Thailand dan membuka tempat les menari bersama Alice. Kala itu, Bos tidak bisa menahan kemarahannya karena keduanya berjanji akan membuka kafe bersama. Namun ya, meskipun mereka pernah berselisih, tapi keduanya tetap menjadi sahabat baik. แค่งานส่งพ่อไม่เคยกลับไปเลยเหี้ย Setibanya mereka di tempat Alice yang membuka les tari, Aot meminta Bos untuk menemuinya lebih dulu. Dia merasa canggung dan tidak pede karena pesan-pesan yang dia kirim tidak pernah dibalas. Ketika Bos masuk ruangan, jelas Alice langsung menolak untuk bertemu. Dia merasa sudah tidak ingin berurusan lagi dengan sang mantan. Keributan itu pun terjadi dan Alice bahkan meminta Bos untuk pergi dari situ. Namun, Bos tetap bersikeras. Dia mencoba meyakinkan Alice untuk bertemu Aot sekali saja, karena itu kemungkinan akan menjadi pertemuan terakhirnya. Untuk itu, Bos pun akhirnya mengada-ngada dan bilang bahwa Aot akan pergi ke New York untuk selamanya.
Akhirnya Alice pun setuju untuk bertemu Aot. Saat itu Aot telah mengenakan rambut palsu dan topi untuk menyembunyikan kepalanya yang botak. Sesampainya di sebuah kafe, kenangan tentang pertama kali dia bertemu Alice di New York kembali terlintas. Keduanya merasa canggung, tidak tahu harus mulai dari mana setelah sekian lama tidak berjumpa. Alice ค่ะ ครับสวัสดีครับ Namun perlahan percakapan menjadi hangat dan saling mengomentari penampilan fisik masing-masing. Aot mengaku bahwa dia masih mengikuti sosial media Alice sehingga dia tahu bahwa Alice kini sudah single. Meskipun begitu, tujuan utama Aot datang menemui Alice sebenarnya adalah untuk mengembalikan tas milik Alice yang terbawa saat pertemuan terakhirnya. Di tengah obrolan mereka, Alice mengungkapkan bahwa dia sebenarnya merindukan Aot. แต่พอเจอหน้าอยู่ไว้ไม่ไหวจริงๆว่ะ Pertemuan hangat itu ditutup dengan Alice mengajak Aot untuk menari. Dan sejenak mereka teringat kembali saat pertama kali bertemu dan berdansa. Sebelum pergi, Aot melambaikan tangan kepada Alice sebagai tanda perpisahan. Lalu dengan perlahan menghapus kontak Alice dari ponselnya. Segala penyelesaian hati dengan Alice pun selesai. Selanjutnya adalah Nona, seorang wanita cantik yang sempat mengisi hidupnya di masa lalu. Tak lama setelah itu, Aot mengajak bos untuk pergi ke sebuah tempat bernama Samut Songkram, di mana itu adalah tempat Nona tinggal. Bos merasa jengkel karena dia mengira mereka hanya akan menemui Alice, namun ternyata perjalanan mereka menuju ke tempat lain. Dalam perjalanan itu, Aot menceritakan bahwa dia tidak pernah pulang saat ayahnya meninggal dan merasa menyesal tidak bisa mengucapkan perpisahan. Dia pun memutuskan untuk menelpon orang-orang di daftar kontak ponselnya, meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Meskipun ada beberapa orang yang ingin dia temui secara langsung, termasuk Nona. Sesampainya di tempat Nona, mereka disambut dengan pemandangan yang sangat berbeda dari yang dibayangkan. Sebuah adegan pernikahan yang tengah berlangsung. Ternyata Nona kini menjadi artis terkenal dan adegan itu adalah bagian dari syuting film. Karena ingin membantu sahabatnya bertemu si mantan, bos pun membuat kekacauan dengan melajukan motor dengan suara bising. Akhirnya itu pun mengganggu lokasi syuting. Kehebohan itu membuat syuting berhenti dan memberikan kesempatan bagi Aot untuk bertemu Nona di dalam gereja. Akhirnya Aot bertemu lagi dengan Nona. Namun kemarahan Nona terhadapnya masih terlihat jelas. Terutama ketika mereka bertemu di New York dulu, Aot dengan keras kepala berusaha menghalangi Nona untuk menjadi seorang artis. Bahkan saat Nona sedang casting, Aot membuat keributan yang mengganggu. ขอโทษนะพี่ไม่เคยซัพพอร์ตนาเลย Mengenang hal itu, Nona pun langsung menampar Aot dengan penuh amarah. Dia lalu meninggalkannya begitu saja dan kembali ke lokasi syuting. Tapi ternyata Nona yang perasaannya kalut dengan kehadiran sang mantan justru jadi makin menjiwai saat syuting film. Ya mungkin karena sesungguhnya apa yang dia ungkapkan adalah seluruh isi hatinya kepada Aot. Setelah pertemuan itu, Aot menghapus kontak Nona di ponselnya. Malam itu mereka pergi ke sebuah bar untuk mencoba minuman khas di daerah itu. Bos yang dikenal pandai merayu mengaku tidak akan mabuk, tapi justru malah semakin terpengaruh saat mencoba merayu seorang pelayan wanita. Bos yang kebanyakan minum akhirnya mabuk berat, bahkan sampai muntah di toilet. Sedangkan Aot yang dari tadi menemaninya juga ikutan muntah, tapi dia muntah darah. Bos yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Dokter menyarankan Aot untuk banyak beristirahat, namun Aot menolaknya. พี่โอเคปะเนี่ย พี่คนดีมันตายยากนู่น แล้ว Di sisa hidupnya saat ini, dia harus benar-benar selesai dengan semua orang yang pernah dia sakiti. Meskipun tubuhnya lemas, dia keluar dari rumah sakit dan meminta untuk melanjutkan perjalanan. Aot pun mengajak bos pergi ke Chiang Mai untuk menemui seorang wanita lagi yang bernama Rong.
Sambil mendengarkan rekaman kaset radio ayahnya, perjalanan menuju ke Chiang Mai pun dimulai. Ao terbaring di kursi belakang, mengenang momen indah ketika dia dan Rong menghabiskan malam tahun baru bersama di New York. Di tengah perjalanan itu, Ao tertidur dan bermimpi seolah-olah sudah sampai di rumah Rong. Dalam mimpinya, dia disambut hangat oleh Rong dan anak perempuannya yang bernama Lola. Mereka semua tampak ceria, bermain bersama dan mengobrol dengan hangat. Ao bahkan memberikan role film pertama mereka sebagai kenangan. Namun, ternyata itu semua hanyalah mimpi karena kenyataannya ketika mereka telah sampai di depan rumah Rong mengaku sedang pergi ke Singapura bersama suami dan anaknya. Merasa ada yang janggal, bos pun keluar dari mobil dan berjalan menuju ke belakang rumah Rong. Ternyata di sana dia menemukan Rong yang enggan menemui Aot. Bos pun mencoba membujuknya, tapi tetap saja Rong menolak. Aot hanya bisa diam, berdiri di tengah hujan, memandangi role film pertama yang ingin dia berikan kepada Rong. Meskipun hatinya kecewa dan bersalah, Aot berusaha untuk tersenyum. Apalagi setelah melihat anak Rong yang melambaikan tangan dari balik jendela. Meski tidak berhasil menyampaikan apa yang diinginkannya, Aot pun merasa sedikit lega. Di dalam mobil itu, kaset terakhir ayah Aot pun diputar. Itu adalah rekaman terakhirnya sebelum dia berhenti bekerja sebagai penyiar radio. Suara ayahnya mengingatkan Aot pada kenangan lama. Dia terhanyut dan bernostalgia yang mendalam. Keesokan harinya, Aot dan bos pergi ke makam ayah Aot. Mereka mengambil abu ayahnya dan menyebarkannya sepanjang perjalanan. Tak lama setelah itu, Aot seperti melihat bayangan sosok ayahnya yang seolah-olah sedang mengemudi mobil dan melintas di depannya. Seketika itu Aot tersenyum lega, seakan perasaan rindu yang lama terpendam akhirnya bisa terobati. Dalam perjalanan terakhir yang harus dia selesaikan adalah rahasia tersembunyi kepada sahabatnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan kepada bos? Hari sudah semakin malam, bos mengusulkan untuk pergi ke Pattaya menemui keluarganya. Mereka pun tiba di sebuah hotel mewah di Pattaya yang merupakan milik keluarga bos. Setelah 10 tahun berlalu, bos berdiri di dekat pintu masuk hotel dan melihat foto-foto yang terpajang di dinding. Dia melihat kembali kenangan masa lalu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Dia merasa seakan waktu telah membawa dirinya kembali ke masa-masa yang penuh dengan kesedihan. Jadi, orang yang selama ini dia panggil dengan sebutan kakak, sebenarnya itu adalah ibunya. Statusnya sebagai anak sengaja disembunyikan setelah sang ibu menikah dengan seorang duda kaya raya yang memiliki 3 anak. Pada waktu itu, bos yang berulang tahun sangat ingin merayakannya dengan sang ibu. Namun, ibunya menolak karena sibuk pemotretan dengan keluarga baru. Hatinya begitu hancur dan merasa sangat kesepian. Kembali ke masa sekarang, kedatangan bos disambut oleh Pom, anak pertama dari suami ibunya. Mereka pun saling menyapa. Namun suasana mulai berubah ketika Pom mengajak bos duduk dan membahas sesuatu. Percakapan mereka memanas saat membahas soal bar yang dikelola bos yang dinilai tidak mengalami perkembangan. ใช่เคยรู้เลยบ้างใช่มึงอะแหละมึงอะเอ้า Pom memberikan bos tenggang waktu 3 bulan untuk memperbaiki keadaan. Jika tidak, maka Pom akan mengambil alih semuanya. Setelah perdebatan itu, melihat temannya begitu tertekan, Aot mengajak bos kembali ke bar dan mencoba minum racikannya. อยากลองชิมดิ้งด้วย ไปเปะล่า Di bar itu, bos mulai menciptakan minuman berdasarkan kenangan tentang mantan-mantannya. Mulai dari Elis sang penari, Nona sang artis, hingga Rong si wanita keibuan. Setiap gelas yang disiapkan mengingatkan Aot pada masa lalu dan mantan-mantan yang pernah mengisi hidupnya. Bos yang melihat perubahan mood Aot bertanya siapakah yang paling berkesan di antara mereka. Bukannya menjawab, Aot justru balik bertanya tentang siapa wanita yang pernah meninggalkan kesan mendalam bagi bos. Bos pun terdiam sejenak, lalu menyebutkan satu nama. Dia bernama Prim, seorang bartender wanita yang pernah mengubah hidupnya. Kenangan tentang Prim pun muncul kembali. Bar itu adalah tempat pertama kali bos bertemu dengan Prim saat dia masih di bawah umur.
Kala itu, bos yang sedih meminta dibuatkan sebuah minuman. Meski Prim tahu jika bos belum boleh minum alkohol, dia tetap membuatkan minuman istimewa untuknya. Sebelum bos meminumnya, Prim meminta untuk meniup korek api, sebuah ritual kecil untuk merayakan ulang tahunnya. Di saat itulah bos merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar minuman yang disajikan. Ada kehangatan dan perhatian yang tidak pernah dia lupakan. Seiring berjalannya waktu, bos dan Prim semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di bar, bahkan selepas bos pulang sekolah. Kebahagiaan bos semakin terpancar setiap kali dia berada di dekat Prim. Prim yang tahu tentang impian bos untuk pergi ke New York mendengarkan dengan seksama saat bos menceritakan kisahnya. Begitu pula bos yang akhirnya mengungkapkan bahwa wanita parubaya yang selalu bersamanya bukanlah kakaknya. จริงๆเขาไม่ใช่พี่เราอะจริงๆเขาคือแม่เรา Hal ini semakin membuat bos merasa dekat dengan Prim. Seiring waktu, perasaan bos untuk Prim semakin mendalam. Hingga suatu malam di balkon dia akhirnya mencium bibir Prim. Kebahagiaan itu berlanjut di ranjang dan mereka memutuskan untuk berpacaran. Namun kebahagiaan itu ternyata terhenti saat sarapan pagi bersama ibu dan keluarganya. Bos dikabari bahwa dia akan dikirim ke Sydney untuk melanjutkan pendidikan. Saat itu, Pom meledek hubungan bos dengan Prim dan menyatakan bahwa dia juga ingin mencicipinya. Dia mengamuk hebat di meja makan dan merasa bahwa sebenarnya sang ibu hanya ingin membuangnya dengan mengirim jauh ke luar negeri. Bos yang dilanda kesedihan curhat kepada Prim tentang kondisi keluarganya. Namun Prim kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah menabung untuk pergi ke New York. Jadi mungkin mereka bisa hidup bersama di sana. Mendengar hal itu, bos akhirnya memutuskan untuk meminta ibunya agar dia dikirim ke New York. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke New York dan bos diberi apartemen super mewah dan mahal. Meskipun begitu, Prim tetap bekerja di sebuah restoran Thailand di New York, menjaga keseimbangan hidupnya meski telah berada di kota impian. Kembali ke masa kini, di antara bos dan Aot ada cerita lain yang tidak pernah terungkapkan sebelumnya. Ternyata Aot pernah berniat merebut Prim dan sengaja menjauhkan hubungan mereka yang menyebabkan bos kini jadi orang yang berantakan. Seperti apa kisahnya? Jadi, kala itu Aot dan Prim bekerja di satu restoran yang sama di New York. Karena sesama orang Thailand, diam-diam Aot menaruh hati pada Prim karena saling cocok mendengarkan siaran radio ayahnya. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Bahkan, Aot menemani Prim menikmati salju pertama mereka di New York dan bagi Aot ini adalah awal untuk mendekatinya. Suatu malam, Aot mengajak Prim untuk pergi ke bar milik temannya yang sedang mencari bartender. Dan kebetulan ada kompetisi bartender di Las Vegas. Aot pun langsung merekomendasikan Prim pada temannya itu. Dan berkat dukungan Aot, Prim pun akhirnya berhasil diterima jadi peserta. Sejak saat itulah Prim yang sibuk mengejar impiannya jadi sering pulang terlambat. Hingga akhirnya hubungan bos dan Prim mulai renggang. Mereka sering terlibat cekcok yang memperburuk keadaan. แล้วเวลาของเขาอยู่ไหนวะ วันๆเธอทำอะไรบ้าง Pada suatu malam, bos datang ke tempat kerja Prim dan memesan minuman favoritnya. Pertengkaran kecil itu pun terjadi, yang kemudian memanas saat bos mulai mencurigai Prim. Bos merasa curiga karena melihat tabungan Prim yang sangat besar. Dia merasa tidak mungkin Prim bisa mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dengan bekerja di restoran Thailand. Bos yang terlanjur emosi mengira jika Prim bekerja aneh-aneh dengan menggoda para pria yang dia temui di bar. Akhirnya dengan menangis, Prim mengungkapkan bahwa sebagian besar uang itu berasal dari ibunya. Mendengar penjelasan itu, bos sangat syok. Berarti secara nggak langsung dia merasa Prim mendukung agar dia bisa menghilang dari kehidupan ibunya. Bos yang merasa dikhianati malah merendahkannya. Prim pun hanya menangis dan meminta putus. ได้เลิกก็เลิก Setelah perpisahan itu, Prim ditawari tinggal sementara di kos-kosan Aot. Dia lalu mengambil cuti dari pekerjaannya untuk fokus berlatih demi kompetisi bartender di Las Vegas.
Sebelum berangkat, Aud memutuskan untuk pulang lebih awal dari pekerjaannya. Dia memberikan hadiah botol cek minuman kepada Prim dan pada saat yang sama, dia mencium Prim dan mengungkapkan perasaannya. เฮ้ยมึง Aud mengaku bahwa dia sudah lama menyukai Prim. Namun, Prim hanya menganggap Aud sebagai teman karena cinta sejatinya hanyalah untuk bos. Mendengar penolakan itu, Aud merasa marah dan kecewa. Dia membandingkan dirinya dengan bos, merasa rendah diri karena tidak memiliki banyak uang, dan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa dicintai oleh Prim. กูไม่ชอบมึง Hari berganti, saat dalam perjalanan pulang kerja, tidak sengaja dia melihat bos dalam kondisi galau yang menunggu Prim di depan bar. Atas segala rasa iri hatinya, dia sengaja menghampiri bos dan berbohong bahwa Prim kini sudah memiliki pacar baru dan sudah pindah negara. Mendengar hal itu membuat bos merasa hidupnya sudah sangat hancur tanpa harapan. Namun, selang beberapa saat, bos dihampiri preman dan diambil jam tangan mewahnya. Preman-preman itu pun mendorong bos ke rel kereta api bawah tanah. Aud yang masih memiliki hati nurani, jadi tidak tega dan berusaha menyelamatkannya. Dari sinilah awal pertemanan mereka dimulai. Bos yang dasarnya memiliki sifat yang baik ingin berterima kasih dan mengajaknya tinggal bersama di apartemen mewah yang dulu dia huni bersama Prim. Bayangkan saja, Aud yang selama ini hidup miskin tiba-tiba ikut merasakan kemewahan dan privilege yang bos punya. Dia juga menyimpan rapat-rapat semua kebohongan tentang Prim. Namun sayangnya, hidup bos justru berubah drastis. Dia yang patah hati mulai menyia-nyiakan hidupnya, mabuk-mabukan, dan bersenang-senang dengan berbagai wanita. Sementara itu, Aud semakin dihantui rasa bersalah setiap kali melihat kehidupan bos yang semakin kacau. Bos yang mendengar semua kenyataan itu sampai tidak menyangka jika orang yang selama ini dianggap baik bagaikan saudara sendiri adalah awal mula dari kehancurannya. Namun dari sisi Aud, dia juga merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Tapi di masa itu dia mengakui memang ada rasa iri melihat kehidupan bos yang tampaknya lebih mudah dan penuh kebebasan. Dan dalam ketidakmampuannya untuk mengungkapkan perasaan atas semua kesalahannya, dia pun minta maaf. ไอ้เรื่องเหี้ยๆทั้งหมดเนี่ยแม่งเพราะมึงกำลังจะตายเว้ยมึงแม่งเห็นแก่ตัวสัส ขอโทษด้วยเพื่อน Bos yang masih diliputi amarah akhirnya mengusir Aud dari hadapannya. Namun Aud benar-benar serius ingin memperbaiki hubungan bos dengan Prim. Dia jujur jika dia sudah menelpon Prim dan memberikan nomor HP-nya agar segala hal yang belum selesai bisa diperbaiki lagi. 3 bulan telah berlalu, bos mulai menata hidupnya dan tidak pernah bermain wanita lagi. Ternyata tekadnya itu membuahkan hasil hingga barnya tidak pernah sepi pengunjung. Suatu malam, ibunya datang berkunjung dan meminta bos untuk membuatkan minuman baru yang baru-baru ini dia ciptakan. Minuman itu diberi nama kemoterapi. Dan ibunya lah yang menjadi orang pertama yang mencicipinya. Meski dia menganggap rasanya sangatlah pahit, tapi ya seperti itulah rasa pahit yang pernah ibunya berikan di kehidupannya selama ini. Di sini sang ibu benar-benar merasa malu. Dia jujur jika kini telah dicampakkan duda kaya dan sudah tidak punya uang. Sang ibu menawarkan diri untuk bekerja kepada bos. Namun bos hanya mengabaikannya dan tidak lupa ibunya menyodorkan sebuah HP yang berisi rekaman Aud untuknya. Terdengarlah suara Aud yang mengucapkan terima kasih setulus hati karena boleh mencicipi kehidupannya yang indah. มาจัดรายการครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ขอบคุณมึงนะเว้ยที่ให้โอกาสกูได้ลองใช้ชีวิตเป็นมึงดูบ้าง กูแค่อยากจะขอบคุณมึงอีกครั้งเว้ยที่คอยอยู่ข้างกูมาตลอด Sebelum dia pergi, dia masih meminta bos menemui Prim yang sudah beberapa waktu menunggunya bertemu. Akhirnya bos pun luluh, dia memutuskan untuk kembali menemui Prim. Seperti mengulang kejadian pertama kali mereka bertemu, bos akhirnya tiba di bar milik Prim yang terletak di tepi pantai Pattaya. Sebuah kisah manis tentang perpisahan.
Kadangkala ketika yang namanya pamit tentu tidak akan terasa lega jika kita masih memiliki kesalahan pada mereka. Itulah kenapa setiap kali kita bertemu seseorang, minta maaflah kepadanya. Kadang perbuatan kita bisa saja tidak sengaja menyakiti. Dan supaya hidup ini tetap diberkahi, tidak ada salahnya untuk mengakui kesalahanmu. Sampai jumpa di film selanjutnya.